kan dalam pengakuan iman Athanasius. Udah, Anda baca aja pengakuan iman Athanasius itu adalah pengakuan iman saya. Ya, jadi Pak Pendeta Gary ini dia percaya kalau Yesus itu adalah ciptaan sesuai dengan pengakuannya di Wahyu 3 nomor 14. Jangan di framing dong Pak Ustadz Alif, Anda kan Ustadz. Loh, apa yang di framing? Saya mengimani Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Kok Anda framing saya sepenuhnya ciptaan doang? Kan poin pertanyaannya, Anda percaya kalau Yesus itu adalah ciptaan? Saya percaya Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Jangan di framing. Nah, pernyataan dia di Wahyu 3:14, Anda percaya atau tidak kalau dia itu adalah ciptaan Allah? Ya percaya, karena sepenuhnya insani itu adalah memiliki awal. Ya, Tapi kan saya nggak ribet kok. Itu termasuk framing. Apalagi bilang fitnah. Itu Anda barusan fitnah aku loh, udah karena bilang. cuma menunjukkan satu hal doang. Yang sedang kita Pengakuan iman Kristen itu bicarakan, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. nah kita bicarakan Yesus yang sepenuhnya insani, di mana dia itu adalah ciptaan Allah, kan gitu. Ketika dia di muka bumi Ya, kalau ini, misalnya dia mau kan sepenuhnya mendeskripsikan insani. saya, jangan cuma satu doang, karena percaya saya adalah Loh, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. kita bicarakan dulu yang sepenuhnya insani, yang ciptaan Tuhan. Gimana sih? Nah, Yesus yang sepenuhnya insani, dia berkata, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Yesus yang sepenuhnya insani, dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau bukan? Jadinya Anda mau debatnya sama saya. Yang disembah ya Tuhan lah. Kalau misalnya debat, fair lah. Apa? Kalau Anda bertanya, saya bertanya. Lah ini saya bertanya. Ketika berarti Anda mau debatnya mengatakan, Anda aja. ya terus kita mau diam-diaman gitu. Ya kan nungguin Zoom katanya. Ya terus kita, nunggu lah, sambil nunggu lah. nah itu dia, sambil nunggu Bang. Pengamat juga paham. Santai aja kawan. Ya, kita teman lama ini. Nah, ketika Yesus yang sepenuhnya insani, dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang dimaksud Yesus insani itu menunjuk pada Allah yang memiliki firman Allah dan roh Allah. Disitulah Allah Tritunggal. Jadi gini Pak Pendeta. Jadi kalau kalimat ini ya, ayat ini, ayat Yohanes 6 ayat 38 itu yang menyebut sebab aku telah turun dari sorga. Gimana menurut pemahaman Pak Pendeta? Ya makanya saya tanya dulu Pak, Anda itu gereja mana? Coba sebutin ke saya gereja mana. Aku nanya. Ya, Sebab aku telah turun dari surga. Maknanya seperti apa? Anda gereja Kan mana? Yesus mengaku turun dari surga nih. Pak Pendeta menganggap bahwa itu ciptaan. Salah, yang turun dari sorga itu menunjuk pada prainkarnasi Yesus yang bukan ciptaan. Oh, pandangannya begitu. Makanya saya tanya Anda tuh gereja mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pra ini. Sebab aku telah turun dari surga ini telah turun ini. Iya, Bukan itu sebelum. menunjuk pada prainkarnasi Yesus yang saya bilang tadi bahwa ada ruh yang dinafak rahim Maria. Nah itu yang turun dari sorga. Itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Jadi kata aku telah di situ berarti masih pra itu. Aku telah. Aku telah itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Yang turun Berarti ke udah bumi. bukan pra lagi nih. Sudah berarti sebab aku telah turun dari surga. Ini sudah Anda belajar diri Yesus Kristen ini. selesai nggak sih? Makanya Pak, saya tanya ke Anda deh, gereja Anda apa HKBP? Sebab aku telah turun dari Mau surga. aja. Kita bahas itu, bro, bukan bahas. Nah, saya pengen tahu aja Anda keanggotaan jemaatnya dari gereja mana? Kita bahas Sebutin ini. aja. Sebab aku telah turun dari surga.
Ya, nggak mau nyebutin gerejanya dari mana. Apa hubungannya dengan ayat ini? Loh, karena kalau misalnya Anda nyebutin gerejanya dari mana, semua gereja itu dalam tata gerejanya menyebutkan pengakuan imannya. Makanya saya tanya, Anda itu dari gereja mana? Ngomong Jadi aja, misalnya nggak dari nggak suatu bakal gereja yang apa-apa. tidak sama dengan Anda, Anda bilang tidak bakal mau kasih tahu gitu, atau gimana? Enggak, saya nanya ke Anda nih. Anda kan katanya Kristen. Saya nanya aja gerejanya Aku gereja nanya apa? pemahamannya itu bagaimana kan gitu. Aku telah turun dari surga itu. Aku nanya, kenapa nanya yang Iya, lain? makanya saya nanya dulu nih, Anda gereja mana? Jadi maksudnya apa? Ya maksudnya dari Anda Harusnya Pak menyebutkan Pendeta gereja, langsung maka gereja bahas Anda itu Oh, mendefinisikan maksudnya gini. pengakuan Makanya iman tadi gereja Anda itu bagaimana. makin ku kejar tuh. Aku telah turun dari surga. Kata Pak Pendeta itu pra kan pra. Sebelum Iya, berarti sebelum. prainkarnasi itu Berarti di sini menuju aku situ. telah. Berarti sudah ini. Ya memang sudah. Jadi sebab aku telah Allah turun dari menurunkan surga. firman Allah. Dia tuh udah turun dari surga. Berarti bukan Ya memang ciptaan. sudah. Ya memang sudah. Dalam istilah teologis itu, ciptaan kalau itulah yang begitu. disebut sebagai prainkarnasi. Sewaktu lahir, itulah Ciptaan yang itu disebut juga nanti membangkitkan inkarnasi. di akhir zaman, gitu ya. Kan Aduh dia Pak, sebut nih, supaya aku Anda belajar aja membangkitkannya pendetaannya sana. pada akhir Nggak usah zaman. belajar sama saya. Masa yang Ini begitu aja pertanyaan nggak aja, paham? bukan belajar. Nah ini Pertanyaan aja kesalahan pemahamannya. kebanyakan orang ya. Pak, kalau Anda masuk ke dunia dialog kayak gini, Anda tuh tidak sedang belajar. Anda sedang mengeluarkan hasil dari apa yang Anda pelajari. Iya. Iya, tadi kemarin belajar dari saya, Anda bukan jangan belajar, aku di bilang tadi juga. tempat-tempat kayak gini. Kalau Anda nggak paham tentang iman Anda, pulang belajar lagi. Salah kalau misalnya Anda tuh belajar di tempat kayak Ini gini. kok sesama Kristen tempat kok seperti aduh ini, mekanik. Mengeluarkan hasil Bisa itu, dari bro. Makanya pembelajaran. yang mualaf aja jadi ada, bro. Iya, ini sesama ahli tank aja aduh Pengetahuan mekanik. itu berbeda-beda, bro. Ya wajar itu. Pemahaman bisa berbeda. Makanya ada juga yang jadi mualaf. Bukan ada juga, emang banyak. Makin kesini makin banyak yang mualaf gara-gara pendetanya kayak gini, kayak Gary. Nggak tahu lah dari mana yang lebih banyak yang jadi mualaf itu dari denominasi mana, nggak tahu saya. Iya, Persis. jadi Yesus itu gairul makhluk, Yesus itu. Belum ini juga Bang kita Juma menggunakan- datang. Kalian udah adu mekanik gimana sih? Jangan bikin malu kekristenan lah. Bukan Saya adu. pegang mekanik Pakistan, mantap dia. Mekanik Pakistan. Keren nih mekanik Pakistan. Ya Oh, teman-teman, yang 480 orang ya silakan di follow akun Ustadz Alip nih. Ini akun baru biar bisa open cam Ustadz Alip ya teman-teman. Silakan di follow. Tembusin sampai 1K dulu ya. Tembusin. Pak Pendeta Gary mau di follow nggak? Nggak mau? Oh ya udah. Kayaknya karena saya nggak pernah sharing apa-apa di TikTok. Nggak usah follow saya. Tuh pengamat nggak usah katanya, nggak usah di follow pengamat. Lagian nggak mau. Aku banyakkan Nah, follow itu jadi- mualaf. Jadi kembali, tolong Yang kalau banyak sudah follow. selesai, kembali kepada pertanyaan saya. Yesus yang sepenuhnya manusia, dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, yang disembah oleh Yesus di situ, itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Bapak kan Elohim yang dimaksud. Kan kata kami itu kan karena dia bersama dengan para murid, bro. Betul, betul. Ya kan Yesus Betul. juga berdoa, bro. Lah iya, Menyembah berdoa. juga. Masa enggak? Kan bagaimana Lah dia bisa iya, teladan tanpa Yesus- berdoa, tanpa melakukan? Yesus yang manusia, dia beribadah, dia menyembah kepada Tuhannya. Jadi dia Di kan mana harus teladan. Tuhannya Yesus itu yang Satu bukan Yohanes manusia, 1 ayat kan 1. gitu? Dia adalah firman yang hidup. Gitu, bro. Iya, Yesus yang manusia,
dia mengajarkan dan dia mempraktekkan menyembah Tuhannya yang 100% bukan manusia. Kan gitu. Yesus Ya, itu roh, kan roh kan Bapak itu kan roh, Elohim itu roh. jangan gitu. Nanti soalnya memang. iblis juga roh, Bang. Bentar Kalau Pak Pendeta, enggak berantakan, nanti sabar. saling bertentangan. Teman-teman Kalau tolong di nanti- spam dong di sebelah. Suruh ke sini nih, Pak Pendeta udah nggak sabar nih. Mungkin lagi ini Kang lagi lanjut diskusi kali. Enggak, Soalnya diem. Udah nggak ada, udah nggak ada di tempatnya Bang Panding. Udah Oke. nggak ada. Ada yang bisa dibantu. Gimana Pak Pendeta, tolong jawabannya. Ya, baik Bang Kris, berdasarkan dari diskusi kami tadi, bahwa memang kan Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Nah, ketika dia sepenuhnya manusia, memang dia itu adalah ciptaan Allah atau ciptaan ilahi, kan gitu. Seperti pengakuannya di Wahyu 3 nomor 14, di situ Yesus mengaku kalau dirinya itu adalah ciptaan ilahi. Nah, Yesus yang sepenuhnya nggak ada ciptaan ilahi. Permulaan dari ciptaan. ciptaan siapa di situ? Permulaan dari ciptaan sebelum Iya. ada ciptaan itu udah Iya, bermula. permulaan dari ciptaan siapa, Bang? Ya Allah. Nah, iya, Yesus mengaku dirinya sebagai permulaan Kau dari bahasa ciptaan permulaan Allah. dari ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah ini kamu ambil garis, ini Di situ. permulaannya dia. Di Jadi situ, permulaan dia bukan ciptaan yang mula-mula, bedakan. aduh, Pak Pendeta, aku malah Bedakan bahasanya PR-nya mundur ciptaan yang lagi nih. mula-mula sama permulaan dari ciptaan. Jangan kau sepelekan ilmu pendeta yang lulus STT, Bang. Oh, alah. Oh, Aku juga alah. pendeta, aku juga pendeta saya. Kenapa? Yang Ya. disampaikan itu udah benar. Saya juga udah menyampaikan begitu bang kemarin. Cuma Ustadz Alif ini kan maunya Iya, strawman memaksa terus. mereka, ke Kristen. memaksa biar puas. Iya-iyain aja biar puas. Mereka kan nggak ngerti bahasa. Yesus yang Ada. sepenuhnya manusia adalah Ini kan ciptaan pengaruhnya Allah. Gimana ini sih? kan ini kan pengaruh Juma semua ini. Nggak Sebentar, ngerti sebentar, Bang. Indonesia. Loh. Jangan kemana-mana, jangan Ada kemana-mana. dua Kristus. Pak Pendeta Gary, Iya, benar. narasi saya yang salah di mana tadi? Saya tungguin nih Zuma nih. Kau ambil Enggak, dulu narasi begini, saya yang Garis. salah di mana tadi? 11 Pak. Yesus yang sepenuhnya Permulaan manusia dari memang ciptaan. ciptaan Allah. Nah, Pak Kris, Anda setuju nggak? Pak Kris? Yesus yang sepenuhnya manusia adalah ciptaan Allah. Anda setuju atau tidak? Nggak ada itu, nggak ada ciptaan dia. Di mana kamu cari? Wahyu 3:14. Dia permulaan dari ciptaan, makanya kau Ciptaan salah. siapa di situ, Ya Pak? sudah, kalau kau nggak mau Enggak, gini loh. alasan kita ya sudah. Coba saya gini, biar tidak dikira saya asumsi dan itu pernyataan saya pribadi. Di sini juga banyak saksi. Pak Pendeta Gary, mohon maaf. Oke, di Pendeta- mana ayat lain yang mengatakan, oke kalau itu jadi ayat persoalan, di mana ayat lain yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan? Sedangkan Lah, di itu Quranmu ayat. aja, ciptaan itu kau bikin di dalam kurung. Tahu Di nggak kau? situ, Bang. Loh, Di dalam Quranmu, kata ciptaan itu nggak ada aslinya. Kau bikin tanda kurung, Ini supaya kau paksa. Anda siap Coba kau masuk ke baca dulu, Al-Quran? coba kau baca dulu Quranmu, ayat Al-Imran ayat 49. Coba baca. Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Inna kalimat masalah yang Isa yang indallahi. ciptaannya. Loh, kan kata Anda saya suruh baca. Nah, coba bacakan dulu. Al-Imran ayat 49, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tentang ciptaannya toh Nabi Isa. Itu ciptaan itu kau bikin dalam kurung. Loh, Nggak ada sama sekali. Anda Bang, pelan-pelan. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa Surah Al-Imran ayat 49. Saya tahu Bang, 49 sampai 59 itu di 59 ditekankan dia itu diciptakan. Tidak ada 49 dulu baca. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau tahu nggak apa 49 bunyinya? Tahu saya. Ya udah bacakanlah itu yang saya suruh. Ngapain nyuruh-nyuruh saya baca? Iya, makanya supaya kau disuruh 49, kau baca 59. Gimana sih kau?
Loh, di situ ditegaskan dia itu ciptaan Enggak, Tuhan. baca aja yang 49 di situ yang kau bilang kata Kak, jiwa penjajahnya nih, jiwa penjajahnya nih masuk nih. ciptaannya itu kau bikin Tapi dalam lebih tepatnya kurung. jiwa tentara Romawinya, saya rasa. Lebih kuat, Kolose 1:15 itu Yesus itu Oke, bacakan dulu. Sedangkan Bang. Tuhanmu Kolose. aja Oke. kata ciptaan itu kau paksakan. Kolose Ya. 1:15 Kau Yesus ciptaan. paksakan itu jadi ciptaan. Tidak ada dalam bahasa aslinya kau ciptakan itu. Gimana ini? Bible Coba ini, ya. bro. Coba ya. Ketika masalah penciptaannya, Nabi Isa itu diumpamakan sebagaimana Tuhan menciptakan Nabi Adam. Allah tuh sudah mengatakan seperti itu. Apakah itu dipaksakan? Itu ayatnya jelas. Umat Islam tuh nggak ada yang on. Bahwa dia itu memang ciptaan Salah, Allah. bro. Cara menciptakan Adam kan dibentuk, bro. Beda berarti. Semudah Sama. berkata, jadilah dia di Enggak kayak hadapan gitu. Tuhan kita. Adam dibentuk dulu. Innalillahi wa inna ilaihi Jadi-jadilah raji'un. enggak kayak salah. Lah, memang Yesus tidak dibentuk di dalam perut. Ya kan berbeda. Enggak sama. Ya saya tahu berbeda, makanya dalam konteks Macet. kemudahannya di hadapan Tuhan, itu semudah berkata jadilah dia, gitu loh. Nah, coba sekarang itu jelas ya. Saya mau suruh baca 49, 29, 19, tidak lepas dari ayat bahwa Nabi Isa diciptakan. Clear. Nah, sekarang diskusi saya dengan Pendeta Gary. Yesus yang manusia adalah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah? Ya. Nah, Ingatlah kenapa Anda ketika- Pak Kris tiba-tiba membantah ayat yang tertulis dan sangat jelas? Begini aja Ustadz Alif, supaya Anda puas, mari kita jadwalkan dialog Kristologi Islam dan Kristen. Ya. Ya udah, Yang kita jadwalkan 3 menit lagi ya. Anda nggak frame saya juga. Saya tuh Wahai menunggu Isa Maryam, itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya Sesungguhnya insani. Allah menyampaikan Hipostatik kabar union. gembira kepadamu tentang sebuah Ocos aja nih apa ote nih. Oh enggak, dia itu sebenarnya tadi blunder, dia bilang 49. Ayat itu bukan itu. Bukan itu ayat yang dia baca. Ya, karena mohon maaf ya, saya belum bisa open cam. Kalau open cam bisa tunjukin. Kita jadwalin aja kapan kita dialog, ada moderator, ada timer ya. Tentang Kristologi Islam dan Kristen. Baik, Jangan lupa ya, temanya. saya tuh sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani, hipostatik union. Anda belajar dulu yang itu. Yunani banget aku suruh belajarnya. Ya nanti kalau misalnya Anda nggak belajar itu, nanti waktu saya Iya, tanya, nanti aku Anda pelajari nggak pelajaran jawab. dewa-dewa Yunani kalau gitu. Dan ada belajar juga tentang perjalanan iya, Pak turunnya Pendeta. eksisten. Pak Pendeta, gimana kalau kita diskusi di ini aja di forum yang terbuka? Enak loh. Saya nggak Offline. Nggak berani. Udah saya aja kemarin nggak berani. Katanya malu jemaat saya cuma 10. Ini izin ya, satu data ya. Mana ini Yesus jumlahnya? itu Saya udah tungguin ciptaan. Ini data Pak Pendeta, coba Pendeta ya. Yesus ciptaannya lebih utama dari segala yang diciptakan. Walaupun dia utama, tapi dia tetap diciptakan nih, diciptakan. Di Biblemu loh. Dia gambaran Allah lebih utama dari segala yang diciptakan. Apapun namanya, tetap dia diciptakan nih di Biblemu sendiri. Begini, kalau Anda bisa membuktikan bahwa ruh yang dinafakarai Maria itu hanyalah Ini. makhluk ciptaan Allah, Kenapa selalu Anda kesana? Nggak ada jelasin lain. juga, silakan. Gak ada lain soal Wairul makhluk. Jelaskan aja dulu. Karena Apa? ini di Nas Bible wairul sudah makhluk. dijelaskan. Kenapa Apa? Tuhan Nas menciptakan? wairul makhluk. Napak nas secara wairul Judaism makhluk. itu ruh yang dinafak Napak itu menunjuk nas ada jiwa wairul itu makhluk. nggak mungkin. Napak nas wairul Secara makhluk. Judaism ya. Cuma kan Anda nggak belajar di Itu aja. Napak nas wairul makhluk. Ini kenapa ini jadi pertanyaan saya kenapa jadi nggak dijawab tadi? Berdasarkan pernyataannya, Yesus Sudah, yang saya manusia. Anda nggak penasaran? Kita jadwalkan aja kapan harinya. Ada Yesus timernya. yang manusia. Nggak ada jawaban, Pak nggak ada Geri, kalau jawaban. bentar, Pak Pendeta Geri,
Pak Pendeta Geri sama Ustadz Alif besok jam 8 ya, atau hari Senin jam 8. Tanya juga dong besok saya bisa atau enggak. Hari Senin. Emangnya pengangguran? Lu enak pengangguran. Lah gimana sih lu, kan cuma 10 biji jemaat lu, kan gak lama itu kalau ngajar. Ya udah, lu bisanya kapan? Tidak ad hominem pertama. Ya udah, lu bisanya kapan? Lu bisanya kapan? Lu duluan kenceng banget. Masa lu. pendeta 10 biji murid anunya yang Bisanya kapan? Bisanya kapan? Ya nanti lah gua ngobrol sama Ustadz Alif. Kan udah diblokir sama lu nomor Ustadz Alif. Masa? Gua nggak pernah Iya. blokir kayaknya. Lu yang ngeblokir. Ini Ustadz Alifnya ada, ngobrol aja tuh sekarang, kenapa nanti? Jika tidak Memangnya hari ini WA Anda saya blokir Pak Ustadz Alif. mungkin Memang jadi ini ya. kesimpulannya apa nih? Yesus yang manusia, dia berkata dia menyembah siapa yang dia sembah. Dia menyembah Tuhan atau menyembah bukan Tuhan? Iya nanti aja setelah jadwalnya udah ada. Anda siapkan aja programnya. betul. Pendeta Longor. Ya Anda bisa tertawa sekarang, tapi saat nanti ketemu sama saya di debatnya, mungkin Anda nggak bisa tertawa lagi, atau mungkin Anda nggak tahu. Hanya sageus weureu debat Jawa ieu ya. Ketemunya sekarang, debatnya nanti apa? Ketemu kemarin juga sama Ustadz Wapi berapa kali? Ya nanti saya cari itu datanya. Ya nanti saya cari datanya. Sampai sekarang nggak ada itu data. Cuma satu tentang Memra. Ustadz Alif, Ustadz Alif, karena Ustadz Alif, saya tanya, kalau sesuatu dibentuk dari sesuatu, apakah itu ciptaan atau pencipta? Ghairul makhluk Ciptaan. Nah, iyalah. Kan Yesus ini ada dari sperma. Yesus ini kan ada sperma ilahi, kan ada sperma Yusuf. Kan jelas itu, berarti dia ciptaan. Yesus ini kan sepenuhnya ilahi, 100 sepenuhnya manusia. Nah, di sana ada sperma ilahi, sperma Tuhan. Ada sperma Yusuf juga. Nah, itu kan dikatakan begitu. Berarti 100%. Berarti 100% sperma ilahi, 100% sperma Yusuf. Gampang kok dia bilang. Tapi kalau sama Bang Juma temanya yang tadi ya, 2 Kristus ya. Oh iya, 2 Kristus. Mana ini saya udah nunggu, udah lewat dari batas yang saya kasih tahu. Bentar lagi 5 menit lagi nyampe. Pengamat coba. Pengamat, saya tanya pengamat, kenapa Yesus ini punya sperma ilahi, Bang? Silahkan. Kenapa punya sperma ilahi? Itu menurutmu salah itu, Anda. Aduh, data ada, dibantah lagi. Data ada mengatakan sperma ilahi dan ada sperma Yusuf. Kenapa dibantah Bibelnya? Ustadz Alif nanti saya kontak di Sebab aku TikTok, telah ya. turun dari surga. Udah ku bilang tadi. Di WA aja. Itu dikatakan di sana ayatnya dia punya sperma ilahi. Jadi ilahi itu punya sperma. Nggak ada ikhlas. Nah, sekarang izin ya Ustadz Alif. Ustadz Alif izin dulu saya. Apakah sperma ilahi dia punya sperma tidak? Tuhan punya sperma tidak? Ah, macet kan? Macet. Karena kalian tidak paham itu sperma. Saya tanya, Tuhannya Kristen punya sperma tidak? interview Islam, interview Kristen. Coba pengamat. Bahkan saya belum mengeluarkan Bisa nggak? tentang pertanyaan saya ya. Ayat. Ada sperma nggak Tuhan? Saya udah nggak bisa. Ini Pak, ini pendeta ini ditanya gimana apa? framing terus sih bisanya? Ada ayat gitu. Kamu aja bikin-bikin itu. Oke, saya pakai data ya, izin ya, teman-teman. Ada ayat. Oke. Ini saya pakai data ya. Izin host. Saya izin turun ya. Jadi ya, inilah Kristen kenapa dia ketik. Tunggu Bang Juma sebentar lagi, takut loh. Oke, kita pakai data ya. Jadi di sini teman-teman. Takutkan dari Zuma. Jadi teman-teman Kristen Ya udah ini. makanya tunggu loh, sebentar lagi juga nyampe.
waktunya udah nggak ada gue hari ini. Mengertilah, gue besok ada pelayanan, gue butuh persiapan, butuh istirahat. Pelayanan di mana lo? Wah, Mau dibahas sperma ilahi. Ini pengamat, saya kasih tahu ya. Pengamat, bahwa Tuhan kalian ini punya sperma. Tuhan kamu yang punya itu mungkin. Astagfirullah, tunjukkan saya. Kamu yang nanya gini. Oke, saya pakai data izin, nggak usah tantrum. Kamu itu punya sperma. Sabar dulu. Siapa sih? Tuhanmu lah. Di sini kita. Iya, saya kan pakai data di sini. Iya. Matius 1:8, sabar dulu lah, jangan tantrum. Jadi di Matius 1:18 ini mengatakan bahwa Yesus ini punya keilahian karena dia tadi dibilang mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Roh Allah, kan betul? Sudah pasti ini orang bilang Roh Kudus ini Roh Allah, makanya Yesus dikatakan anak Allah, kan begitu. Nah, Allah ini punya sperma tidak? Sehingga dia bisa membuat Bunda Maria hamil. Tidak. Kan gitu. Tidak. Oke, kita buktikan pakai data. Oke, di sini gampang kok, saya bilang gue rasa anak baik ini gampang kok. Kita baca. Gampang kok, di sini kita pakai data ya ini. 1 Yohanes 3 ayat 9, screenshot coba. Di screenshot. Coba, oke. Sabar dulu, Anda nih nggak tahu ayatnya aja baru lihat. Gimana sih Anda nyerocos? Oke, kita baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Di screenshot, tanya pendeta nanti. Makanya si Jerry tadi kabur karena dia waktu itu ditanya, jadi bingung, dia nggak tahu. Ternyata sebenarnya sperma. Nah, di sini saya bacakan ya, izin. Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Nah, ini Yesus ini punya benih ilahi. Nah, di dalam dia dan ia dapat berbuat dosa karena dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. Nah, di terjemahan lain, tidak seorang pun yang lahir dari Tuhan berbuat dosa karena benih Tuhan tinggal di dalam dirinya dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia tidak dilahirkan dari Tuhan. Nah, di sini apa? Benih ilahi, gampang kok. Benih Tuhan di sini, benih Allah. Kita klik, oke, cek, klik benih ilahi. Apa yang di sini kalau kita benih ilahi? Gampang kok. Apa ini? Sperma. Sperma. Jadi kita ini Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menerjemahkan, framing, apalagi menghujat. Dan dikatakan benih ilahi ini. Kalau nggak ada data, ini ada data ini. Jadi di sini benih ilahi. Jadi benih ilahi ini tidak seorang pun yang lahir dari Tuhan berbuat dosa karena sperma Tuhan tinggal di dalam dirinya dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia telah dilahirkan dari Tuhan. Bukan di ayat itu tuh, bukan. Loh. Jadi saya kan pertanyaannya, benar apakah Tuhanmu punya sperma? Kau bilang tidak. Sekarang gimana? Sekarang percaya bahwa Tuhanmu punya sperma? Roh Elohim yang menjadi Yesus itu. Jadi Tuhanmu punya sperma, betul? Kamu yang meyakini itu kan? Oke, saya baca lagi ya. Saya baca lagi. Saya baca pelan-pelan. Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Sebab benih ilahi. Yesus sepenuhnya ilahi kan sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. Makanya Yesus dia katakan anak Tuhan. Itu karena dia datang dari roh. Jadi teman-teman, tadi dia firman yang menjadi. Dia tadi mengatakan tidak ada katanya sperma ilahi, sperma Tuhan. Ternyata kalau kita cek, ternyata kalau kita cek kata benih ini, apa kata benih di sini? Sperma. Bukan itu ke situ. Sperma. Itu maksudnya, bukan. Loh, apa itu sperma kok bukan ini? Ini tulisannya apa? Coba baca depan. Maksudmu? Yohanes 1. Yohanes 1, 3 nomor 9. Ini apa nih benih ini? Data kok.
Iya, data bisa sama, bro. Oh, Kenapa? waduh. Terus kita diskusi pakai apa? Pakai Kalau congor. ada data, kamu salah ngambil data. Kan Lah. gitu. Bibel yang ngomong kok kita yang disalahkan. Oke, jadi Itu bukan jelas. salah data. Justru itu kalau dari bahasa Yunaninya itu spermatos, bahasa Indonesianya sperma. Secara Tapi tekstual. diartikan sebagai benih. Kenapa Gimana susah? sih ini pengamat? Aduh. Oke. maaf. Sperma. Ya, Enggak. jadi Kamu aja sperma itu adalah merupakan sel kelamin pria yang berfungsi membuahi sel telur wanita. Ini sperma. itu bukan bicara tentang ke situ tuh. Benih itu apa sih benih? Sperma, tapi sebut benih ilahi kan? Ya apa tuh benih itu? Ya benih ilahi roh, berarti dia berasal dari Di mana ada definisi benih roh? Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Bang Anggur Asam. Bang Anggur Asam, gak apa-apa. Ini menurut saya tengahi ya. Menurut Bang Anggur Asam, benih ilahi itu adalah sperma ilahi. Nah, kalau menurut Bang Pengamat, benih ilahi itu adalah roh ilahi. Coba tunjukkan datanya. Kalau benih ilahi itu roh ilahi, tunjukkan. Biar enak. Soalnya ini dilepan di YouTube juga nih. Jangan mempermalukan agama kalian sendiri, weh. Ayo, sok. Simpel kok. Tinggal ditunjukkan datanya. Udah jelaskan tadi simpel semuanya. Ya udah, coba tunjukkan datanya di mana. Kalau benih ilahi itu adalah roh ilahi. Di mana di ayat berapa? Biar Bang Anggur Asam bukain. Ya, Biar enak diskusinya udah kita. sebut itu kan. Udah biar gampang dia. Udah sebut sebab aku. Ya di mana datanya, Bre? Datanya di mana, Bre? Roh itu yang menjadi manusia. Iya, datanya mana? Iya, di mana datanya biar dibukain? Di mana datanya? Datanya di congor kau. Nggak ada kan? Jadi Yohanes 4 ayat 4, ya kan, Tuhan ini adalah roh. Nah, roh Kalau ini gampang punya itu benih. gampang itu. Roh ini punya benih, punya sperma. Firman yang hidup sebagai manusia. Dia lari ke sana. Itu yang Nah, menjadi manusia, gitu. nah spermanya pun ayat 1. Oke, jadi gini teman-teman. Manusia dia Sebentar. Bisa bukan lagi di 1 Yohanes 1 ayat 1 yang menyebut bahwa dia adalah firman yang hidup. Oh ya, jadi Yesus ini adalah Itu, bro. jadi Yesus itu adalah firman. Apa ini disebut nyerocos firman hidup? terus. Kan ada Nyerocos firman ya. yang tidak sebagai manusia. Kan gitu kan? Nata. Itu roh. Yesus ini adalah firman yang jadi Dia manusia. datang sebagai manusia. Dia lari kemana-mana. Di situ. Jadi sudah terjawab ya. Tadi ada pertanyaan di mana Bapak roh ini adalah punya sperma. Ini datanya. Ada sperma. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, Tuhan ini roh. Nah, ternyata Roh Kudus itu mempunyai sperma. Nah, firman telah menjadi manusia. Secara kemanusiaannya pun dia punya sperma. Jadi di sini bahwa Yohanes di sini dikata. Jadi di sini teman-teman. Jadi di sini Yesus ini punya di sini ya. Yesus ini Quran tidak tahu banyak tentang Isa sebenarnya. Itu penyebabnya. Jadi sebenarnya Yesus ini punya sperma Tuhan 100% dan punya sperma Yusuf 100%. Ya. Penyebabnya. Ini data ya. Jadi secara kedagingan, karena firman, karena iya secara kedagingan. Nah ini kan nyerocos terus kan, gue mulai panik, panik aja. Ini data lo tadi ya. Aku tenang aja. Ya kalau tenang kan berarti gantian ngomongnya. Kamu ngerocos. Jadi gini, secara roh dia punya sperma roh 100%. Nah secara kedagingan, nah ini kan nyerocos terus. Secara kedagingan dia punya sperma Yusuf juga. Begitu caranya biar kamu kamu nangis. Ya udah sekarang gini. Woi, pengamat sekarang gini, sekarang lu ngomong terus, sok. Sekarang. Aku udah jelaskan ya. Oke. Ya, ngomong terus. Yohanes 1 kan menunjukkan bahwa firman itu adalah Elohim.
Jadi di 1 Yohanes 1 ayat 1 disebut bahwa dia adalah firman yang hidup sebagai manusia. Di Yohanes 6 ayat 38 disebut aku telah turun dari surga. Nah, di ayat ke-40 disebut untuk membangkitkan pada akhir zaman. Dan Roh Kudus biar tahu adalah roh itu sendiri, roh Elohim. Ngomong apa? Hanya Yohanes 20 ayat 22 sebut. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Gitu. Jadi banyak sebenarnya. Ini tadi belum kubaca ya. 1 Yohanes 1 ini ya. Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Dengan suaranya mau nangis gitu. Dan tanpa dia itu menjadi tidak manusia. ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, di ayat 14 kuncinya ini ya, biar ngerti ya. Kunci Inggris. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di karena antara bersama-sama dengan sperma. Nah, di 1 Yohanes 1 dijelaskan. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Balik lagi ke Yohanes 1. Semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Setelah diraba-raba, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini kesaksian muridnya. Kalau nggak diraba-raba dulu, nggak bakal hamil. Itu murid yang paling muda ini. Iya, karena hamil Ini itu murid yang paling muda. akibat dari raba-raba. Jadi gini, banyak orang sok kenal sebenarnya. Sok kenal, sok akrab. Tidak kenalnya, enggak. Padahal nggak akrab, nggak kenal. Kristen aja nggak kenal Tidak dengan kenal. Yesus. Iya, nggak kenal. Karena banyak juga memang ayat yang memang susah dipahami. Iya, Di susah. dalam Emang kitab situ. pendeta aja nggak bisa. Misalnya saking ketika susah. Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepada mereka, kepadanya. Makananku Kepada ialah melakukan Makananku kehendak Dia yang ialah mengutus roti aku kering yang dan digoreng di atas menyelesaikan wajan. pekerjaannya. Itu Sebenarnya nangis. Yesus kan selalu berkata tentang Elohim Nangis itu dia. Bapaknya. Hmm. Ini sebenarnya perlu dipahami. Nggak mau Siapa Bapak paham. yang dimaksud oleh Yesus itu? Soalnya udah tahu Yesus itu dari sperma. Kita bisa baca itu di Yohanes 14 ya, 14. 1 pasal 1 14. 14 ayat Apa tuh? 7 sampai ayat 700. 10. Oh, 100. Buka dulu ya, Yohanes. Oh iya, kebetulan nih udah ketemu Ya, nih, kebetulan. ya. Oh, mantap udah ketemu. Yohanes Nangis. Baca sambil nangis. 14 ya. Ya, Yohanes 14. Jangan nangis Aku lah. dan Bapa adalah satu. Kenapa harus nangis? Ini Aku penjelasan adalah guru siapa dan Bapak Tuhan. yang dimaksud Yesus siapa ya? Nggak tahu saya. Oh, belum tahu ya. Tunggu aku bacakan dulu. Saya yang tahu. Baca ya. Ini kan para murid mengejar Iya, siapa abus. yang dimaksud oleh Orang abus, siapa yang dimaksud Bapak Jangan dikerasin dia. oleh Iya. itu oleh Ini main-main kita. oleh Yesus. Nah, Nggak tahu saya. jadi gini jelasin kan dong. muridnya nih Filipus nih berkata, Gimana? Saya masuk. Saya Filipus Saya masuk. kepadanya, Masuk Pak Andi. Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa sama telah aku juga nggak kenal. ia Saya telah ngomong dulu melihat biarin. Bapa. Terkena nanti. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau Kalau bahwa melihat aku aku, di lihat dalam Bapa. Bapa dan Bapa di dalam aku? Oke. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Oke, kalau gantian, sebenarnya Bang. ini ayat-ayat ini
Gantian Bang. antara satu dengan yang lainnya. Bang, menurut data yang Anda baca, Sinkron ini. Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Kan begitu ya Bang ya? Mana lebih besar Bapak daripada Yesus? Oh, Yesus itu kan disebut anak. Saya nggak nanya anak. Mana Yohanes 14:28? Kok gak nanya? Tadi nanya. Mana Aku lebih cuma besar menjelaskan. Yesus? Mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Aku bilang bahwa Yesus itu disebut anak, ya. Yang mana yang lebih besar? Tadi ya sebagai manusia, ya kalau saya bisa memaknai, ya Bapak lebih besar. Karena dia posisi anak sebagai Yang manusia. mana lebih besar Bapak atau Selama Yesus? 33 tahun. Astagfirullahaladzim. Kan 30 tahun doang. Saya nggak nanya tahun berapa. Mana lebih besar? Bro, dengerin, mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Ketika semua kuasa udah disampaikan Bapak itu kepada Yesus. Kalau Saya nggak nanya kuasa, Bang. jadi nggak bisa disebut lagi siapa yang lebih besar. Oke, Karena kuasa berapa? sudah ada di Yesus semuanya. Kalau begitu berapa tahun Bapak ada dalam diri Yesus? Berapa tahun dalam diri Yesus? Berapa tahun Bapak ada di dalam diri Yesus? Iya, dia menjadi manusia selama 33 tahun. Oke, jadi Bapak 33 tahun ada di dalam diri Yesus. Ya, diri Yesus itu kan kedatangannya hanya 33 tahun, bro. Iya, 33 tahun Bapak ada dalam diri Yesus, betul? Bapak di dalam diri Yesus. Kan Yesus itu udah berubah jadi wujud kemuliaan. Menjadi dia yang menjadi Coba baca lagi tadi datamu lu. Tadi lu ngomong Bapak di dalam aku di dalam Bapak gitu. Waktu Iya, makanya Yesus coba, itu kamu bisa maknai dengerin. nggak kalau di dalam-dalam itu berarti Waktu sama, Yesus bro. ada Aku di dalam bro, Bapak, Bapak di dalam aku. Berarti Waktu Yesus ada di dalam kandungan, apakah ada Bapak di dalam diri Yesus? Anda memaknai begitu. Jadi kalau aku di dalam Bapak, Bapak Saya di nggak dalam aku. memaknai, saya lagi nanya. Satu. Lama-lama Maknanya gua itu nanya satu nih harga beras maknanya. nih. Anda nggak bisa memahami itu. Tanya beras, Ya tanya makanya beras. saya nanya. Kalau aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku, jangan kamu tanya lagi tentang Iya, apakah berapa lama Bapak Bapak di dalam ada di Yesus, dalam ya. diri Yesus waktu Yesus dikandung Maria? Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Berarti udah satu itu. Lama-lama juga nih gue banting ini HP nih. Aduh. Jangan kamu potong. Jadi Bapak di dalam Yesus nggak bisa. Harus kan itu satu. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Gini aja deh, Bang. Anda berusaha Bang. memisahnya. Daripada Nggak gue bisa kecewa, Bang, daripada Sama gue itu. kecewa. Ini aja Bang. Bang, berapa harga bensin di sana seliter, Bang? 10.000 kayaknya. Jawab itu kalau itu kalau ditanya beras? cepat. Kalau beras Bang berapa? Beras. Mungkin 14.000 mungkin ya. Oh, kalau beras berapa? Berapa beras tadi? 20.000 mungkin. 20.000. Kalau ban mobil itu ukuran anginnya berapa ban depannya? Ukur anginnya kalau lagi kempes nggak pakai ukuran tuh. Nyambung ya kalau ginian ya. Mending nanya daripada gue kecewa. Host diblokir, host yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokir, host yang di bawah host diblokir. Mending kayak gini nyambung daripada nggak nyambung. Ini mending pertanyaannya nyambung, gitu. entah kemana, udah stres kali ya. Sampai pertanyaan gitu. Tapi Aduh, harga aku sembako di sana biasa gitu. aman ya Bang? Harga sembako aman Aku ya? tenang aja melayani orang yang sudah rada itulah. Tadi aku sendiri sama dia. No problem begitu. No Bang, problem. nomor sepatunya berapa Bang? Nomor sepatu? Aku layani aja. Kalau buat Bang, aku nomor sepatu lebih berapa? suka melayani orang yang pintar gitu. Tapi orang biasa-biasa juga layani juga. Bang, kalau Bersikap Bang, begitu. gejala awalnya Bang, gejala awal Anda begini apa Bang kira-kira gejala awal? Gejala awal apa? Gejala pintar. Yang- Aku belajar. Masuk gue mungkin waktu kecil pernah, Aku pernah amati pengamat. Aku amati para mualaf. Jadi tahu aku. Masuk gue gini, Bang. Itu gejalanya. waktu Jadi aku kecil baca pernah dulu. nggak misalnya jatuh Gitu, dari bro. ayunan apa dari sepeda Bang? Waktu kecil. Jadi gitu bro. Jadi aku banyak. Kakaknya banyak tahu kalau jadi. begini ya. Hei, harga lagi deh.
Jadi ku baca juga, misalkan Quran juga apa? Iya benar Bang, kata Quran. saya nanya baik-baik, Gitu kan? Bang. Gitu. Waktu Seperti Anda kecil tadi, pernah gak mengalami musibah makanya aku waktu tahu kecil, Bang? penasaran aku tentang apa Buset dah. iya di dalam Quran apa penjelasan tentang Bang. sunat. Oh, ku tahu. Ternyata Bang. nggak tahu ternyata ini
Nggak ada. Maaf, Jangan nangis. kalau sampai merasa stres karena penjelasanku. Ya Karena kau Anda yang nggak bisa stres karena mencerna. kau nggak bisa membedakan manusia dengan Tuhan. Di dalam Bibelmu Aku bisa dibilang lah. Tuhan itu bukan manusia. Udah ku Kau jelaskan bilang kepadamu. Bibelmu, sementara kau bilang ya Tuhan itu menjadi manusia. Bibelmu sendiri Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea pun, aku ini Tuhan bukan manusia. Tuhan itu bukan manusia. Di mana di Bibelmu Oh iya, Tuhan aku itu mau manusia? jelaskan Di juga mana? ayat Hosea itu. Lupa aku nomor ayatnya. Di Hosea mana? pasal Di berapa? mana? Kasih. Biar ku Ayo. jelaskan Buka. kepadamu lagi tuh. Buka di mana Tuhan itu manusia. Ayo. Buka. Jangan-jangan kau nih ditanya. cuma ngaku-ngaku doang pinter, Malah padahal buka. otakmu error. Coba. Sama aja kalian kalau ku tengok Emang nih biasanya oten-oten. gitu. Ngaku-ngaku aja Kalau pinter, orang tapi nggak kagum, bisa membedakan suka manusia dengan memang Tuhan. ngomong Mana? gitu. Terima kasih atas kekaguman Anda. Mana. Kagum apa kok bloon kok? Mana? Itu biasa orang kagum. Seperti Coba misalkan ada dulu. preman di jalan lihat Kau cuma mobil klaim-klaim Tuhan itu Tuhan jadi manusia. Mana digores ada Tuhan pula. jadi manusia Itu di bentuk Bibel? kekaguman itu. Oh, tahu kekaguman itu. aja. Kau Iya, itu betul, Lan. on error. Anda mungkin belum Makanya aku paham. bilang ya, selama Jadi, kalian Kak, ini Anda itu oten-oten kagum kepada aku belum bisa sebenarnya. membedakan manusia dengan Cuman Anda Tuhan, kalian itu sembunyikan. masih on. Karena Coba yang orang kalian yang imani tidak tidak ada pintar. data di Bibel, tidak ada di Bibelmu tertulis Tuhan itu manusia, nggak ada. Yang ada tertulis ada itu Tuhan- di bilangan Tuhan Tuhan itu bukan manusia. manusia. Bro, di dalam Bibelmu Tuhan bukan manusia. Di Hosea aku ini Tuhan bukan manusia. Jadi di mana kau mau celah-celahmu itu supaya kau menuhankan manusia mana? Maksudnya Tuhan itu tidak seperti manusia yang bisa berbohong gitu itu. Ya di mana? Di mana Tuhan itu manusia seperti yang kau bilang, kau cerdas, ngaku-ngaku Bukan cerdas seperti kau manusia on. yang bisa berbohong, yang tidak menepati janji Usah gitu usah tuh. kau ngaku-ngaku di Komal Muslim kau pinter ya. Kau itu Gitu on tuh. belum bisa Jadi aku membedakan bisa manusia dengan ngajarin Tuhan. kalian-kalian bro. tentang kitab suci. Kalau kau sudah bisa membedakan Dari manusia dengan dasar, Tuhan, baru kau pelajari ke jempol sampai pinter. ke akhir. Tapi selama kau menganggap Memang manusia ini hebat, ya. Tuhan, kau itu error Bibelnya karena luar nggak ada biasa, data ya. disebut Di juga Bibelmu nggak ada ya. yang ditulis secara teratur ya. Ngomong sendiri. Ditulis Makanya kau ini teratur. dibilang Bang Handi sudah kejedot kepalamu jatuh dari sepeda Dimulai kejedot. dengan kata pada mulanya, Error. ditutup dengan kata amin. Padahal penulisnya jauh Lah. berapa Nggak ribu bisa tahun. nunjuk data aja kau Tapi congor. nyambung. Bisa gitu Modal-modal ya? oten begini congor doang. Hebat Mana memang datamu itu? Bodoh Tuhan itu manusia kita- mana? Mana Ada datamu lagi Tuhan disebut manusia mana? ditulis Mana? secara teratur. Hebat kan? Bicanya Memang aja iya. congor di Komali Muslim. Secara teratur itu sambung Ya mana menyambung. teratur mana? Nggak ada ya. Kau mau Jadi nipu, nggak kronologis bisa kau nipu. ditulisnya. Hebat kan? Hebat Ini apaan? kagum Kau orang yang dibodoh-bodohi sebenarnya. penerjemah itu. Kurios diterjemahkan jadi Tuhan. Kau seperti kerbau dicocok hidung, ngikut doang, nggak mau belajar pakai akalmu itu, pakai akalmu. Masa Tuhan dilahirkan? Itu aja itu harus kau berpikir itu. Masa Tuhan saya dilahirkan? Aneh juga pikiran. Makanya aku bilang, selama kalian belum bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan, kalian tuh masih error. Nah, tergantung On. Anda kan pengetahuannya. Ya kasih data kalau ada. Pembenarannya mana? Rujukanmu mana? Kasih data. Kasih. Karena Gak ada kecerdasan kan? Ada aja kau ngaku-ngaku pinter. Kan Kau gitu. pinter kalau udah bisa membedakan Apalagi ayam aku dengan bicara tentang bebek. roh. Tuhan dengan manusia baru kau pinter. Kalau belum, sama aja kalian semua. Roh kudus Error. kan itu nggak paham kan? Kau aja yang nggak mengimani data-data Karena di kamu tidak Bibelmu. pernah merasakan Bilang kan gitu, jadi tertulis nggak tahu. Tuhan itu bukan manusia. Sementara kau mengimani Tuhan menjadi manusia. Mana ada di tadi Bibel seperti itu? Maksudnya Kau itu cuma Tuhan dibohongi tidak pendeta, seperti banyak manusia perpuluhan. yang bisa berbohong. Ya kasih Itu data, congor aja kau maksudnya. kasih data congor. Congormu itu terlalu Congor panjang, katanya. kasih data. Ya kasih data lah. Sok-sok pinter, sok-sok intelektual. Padahal belum bisa membedakan manusia dengan Tuhan. Sama semua kalian itu. Cobalah, kasihlah Sok-sok datanya. pinter. Kasih saya data di mana Tuhan itu Kasihlah manusia, data. kasih. Di mana? Kasih saya. Dari tadi kau dengar kau congor Saya tadi melulu. udah Kasih jelaskan. data. Banyak Mana ayat jelasan tanya. apa? Apa yang ku jelaskan? Pembodohan kau jelaskan di sini nggak bisa. Kita orang Islam itu pinter-pinter. Nggak bisa kayak yang kalian khotbah di Ini mah dari gayanya bukan orang pinter. Amin, bukan. amin, haleluya. Bukan. Mana kasih data pembuktian itu omonganmu mana?
Nggak bisa toh, karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Kalian aja menjadikan anak Maria yang dilahirkan, dirawat 9 bulan, diteteki, kalian tuhankan. Nggak ada otak memang. Buktinya nggak ada datanya di Bibelmu. Kasih saya data kalau ada. Tuhan itu manusia. Yang ada Tuhan itu bukan manusia. Aku ini Tuhan, bukan manusia. Itu data di Bibelmu. Apa? Kan tadi Kamu udah tahu Bibelmu? Yesus menyebut, sebab aku telah turun dari sorga. Lah, coba baca Yohanes 17:14. Baca tuh Yohanes 17:14. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Baca tuh Yohanes 17:14. Jadi si Yesus ini mengatakan dirinya sama dengan murid-murid. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus menyamakan Bukan dirinya dari dengan dunia murid-murid itu kok. maksudnya ajarannya bukan dari dunia. Walah. Itu ajarannya maksudnya bukan dari dunia, itu yang dimaksud Yesus di situ di Yohanes 17 itu. Kemana? Kenapa lagi? Yohanes 17 itu begitu tuh. Di Yohanes 17 itu Yesus menyebutnya sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada. Bagaimana lagi? Segala milikmu adalah milikku, segala milikku adalah milikmu. Milik Tuhan adalah milik Yesus adalah milik Tuhan. Gimana lagi mau menjelaskannya biar percaya? Ini Yohanes 17 itu maksudnya ajarannya begitu. Kalau insan moko ginta hanya mengutip ayat 3 doang itu. Itu kan gaya pengajaran yang salah. Harusnya lengkap ngajar itu. Jangan ada yang disembunyikan. Yohanes 17 sudah disebut di ayat 5. Kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu sebelum dunia Kunaon, ada. Mang, curhat sorangan, Mang, kunaon, Mang. Jadi sebelum dunia ada sudah. Kunaon. Itu sudah ada kemuliaan Yesus itu. Kunaon. Dia cukup di ayat 8 juga. Sama dengan di ayat tadi, ayat 6, ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Ada lagi ayatnya kan di situ sebut. Bahwa aku dapat daripadamu. Itu di ayat 8. Kayak Ultraman Jadi itu maksudnya. hebatnya ayat kitab suci itu banyak yang bertalian. Itu makanya susah untuk dibantah. Siapa bro kokok? Susah sekali. Karena memang sangat jelas gitu. Dia 10 tadi. Bentar, Bang Pengamat, woi Bang Pengamat bentar. Bang Pengamat naik ke sini cuma bawa congor ya, telinga lupa dibawa ya, naik ke atas. Lupa telinga. Terima kasih pujianmu, Bro. Iya, sama-sama, Bang. Anda kayaknya lupa masang telinga ya. Lupa masang telinga. Jadi iya, kagum. Keren ya Anda itu, kalian itu ya. Bawa congor ke atas tapi lupa bawa telinga, iya. Suka misalkan nih orang di pinggir jalan, orang jalan-jalan ada mobil, bisa di itu tuh. Karena coba diperiksa dulu, Bang, coba diperiksa dulu, siapa tahu emang kelepas itu telinga. Coba diperiksa dulu, coba bercermin, Bang. Ada nggak telinga, Bang? Nempel nggak? Ini kayaknya udah stres ini orang ini. Maaf ya kalau Anda stres karena saya sampaikan. Iya, yang stres itu yang ngomel sendiri, itu biasanya yang stres. Anda dari gaya Anda juga udah merasa stres kayaknya. Iya, yang stres itu kan yang ngomel sendiri, yang ngoceh sendiri, yang ngomong sendiri kan? Bener gak sih? Gayamu itu udah. Ya, dari gayanya kelihatan kalau yang ngoceh sendiri itu gayanya emang gaya orang-orang gil-gil, ya Bang? Iya, kalau ngoceh sendiri kan beda kan kalau ngoceh sendiri. Iya, lu kan ngoceh sendiri di sini. Ngoceh di media sosial kan? Iya, sama aja ngoceh. Kalau sendiri ya memang itu nggak beres itu. Iya, nggak beres, Bang. Abang periksa lah besok ya ke bidan, Bang. Bang, besok periksa ke bidan, Bang. Besok diperiksa ya, Bang, ke bidan ya, Bang. Aku kan bicara kamu dengar juga. Kecuali tapi kita bicara Anda nggak dengar. Siapa yang bilang? Aku dengar, itu makanya bisa ku jawab. Gimana sih? Iya. Ini orang. Kalau dengar nggak mungkin ngoceh terus. Kita ngomong didiemin sama Anda. Berarti nggak dengar. Ini ku ya jawab. Udah, sekarang jawab. Ya udah, sekarang jawab ya. Pertanyaan Ustadz Alif. Silakan Tad, jawab bertanya Tad.
Nah, itu tadi pertanyaan yang belum dijawab oleh sekelas pendeta. Yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Elohim, Tuhan. Loh, Yesus nyembah Tuhan. Bukan Tuhan, bukan? Iya, nyembah lah, berdoa juga kepada Tuhan. Maka disebut Bapak kan? Ya, Kalian iya, kayaknya yes. nggak dengar banget ya penjelasanku memang ya. Loh, Anda barusan bilang Tuhan. Makanya yang disembah oleh Yesus itu kan Tuhan di situ, bener ya? Yesus menyembah Tuhan. Yesus yang manusia mengajarkan muridnya menyembah Tuhan yang disebut sebagai Bapa. Itu ajaran Yesus. Oke, baik. Sementara ajaran menyembah Yesus itu ajaran siapa? Menyembah Yesus. Ya, mungkin menyembah Yesus itu kan karena Yesus juga nggak pernah melarang, bro, waktu dia disembah-sembah. Loh, ketika dia berkata, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Itu kata Yesus, hanya kepada Dia. Itu ketika dia dicobai oleh iblis, itu gambaran bagaimana kita menangkal iblis, bro. Itu yang disampaikan, itu makna di sana, yang pelajaran yang didapat dari sana. Nah, kata Yesus kepada Dia itu kepada siapa? Kepada iblis. Loh, jadi Yesus merintah nyembah kepada iblis? Hah? Lah, kan Yesus bilang hanya kepada Dia. Iya. Kepada Dia itu kepada siapa? Ya mestinya semua yang itu harus semuanya, semua makhluk harus menyembah Yesus mestinya. Enggak, ketika Yesus bilang hanya kepada Dia engkau berbakti, Dia itu siapa? Anda terlalu ngambang, pembahasan ayat. Yesus bilang, sembahlah Elohim Tuhanmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Itu kan ajaran Yesus. Bener nggak? Nah, Yesus mencontohkan dan mengajarkan kepada muridnya hanya kepada Elohim yang disebut sebagai Bapa, hanya kepada Dia engkau berbakti. Ya. Nah, itu ajaran Yesus. Iya. Nah, terus kepada Yesus menyembah, menuhankan itu ajaran siapa? Menuhankan. Maka di sini sebenarnya orang susah memahami, maka disebut Yesus itu ada anak, bro. Karena Dia adalah datang dari Elohim itu menjadi firman yang hidup di muka bumi, gitu, bro. Lah, emang yang datang dari Elohim cuma Yesus? Iya, dia udah turun. Semesta jagat raya ini datangnya dari mana? Hah? Semesta jagat raya dan seluruh makhluk ciptaannya itu datangnya dari mana? Itu ciptaannya, bukan datang. Lah iya, datangnya dari mana? Ya ciptaan, diciptakan, bukan datang. Lah iya, Yesus kan datang dari sana juga kan? Kok dari sana aja? Sebab aku telah turun dari sorga. Maksudnya dunia ini turun dari sorga. Mana sih? Loh, saya tanya, Lucifer turun dari mana? Lucifer itu karena melawan Tuhan, maka dijatuhkan. Lah iya kan, Emang berarti bukan cuma Yesus kan? Bukan cuma Yesus kan? Jadi dijatuhkan itu. Nggak, yang turun dari surga berarti bukan cuma Yesus. Bukan penantang Tuhan. Iya, yang turun dari surga berarti bukan cuma Yesus. Ya kalau itu kan clear. dijatuhkan dia. Udah clear kan? Iya, turun dari surga bukan cuma Yesus. Nah, sekarang kembali kepada ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dan mencontohkan hanya menyembah Bapa. Iblis itu diciptakan, bro, itu. Apa? Lah Yesus juga kemudian diciptakan. Dia melawan Tuhan, jadi dijatuhkan. Yesus gitu juga itu, diciptakan. tentang iblis itu. Coba Amsal 8, 20, 21, 22, di situ dikatakan menurut Salomo, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Salomo berkata, Tuhan sudah menciptakan Salomo pertama-tama sebelum dunia diciptakan. Ya, permulaan dari ciptaan itu kan firman, bro. Tanpa firman kan nggak ada yang bisa bermula. Sebentar bang, gini, jangan pura-pura hilang ingatan. Saya percaya abang masih sadar. Amsal Pura-pura hilang 8. ingatan. Ini suka menuduh ini orang ini. Aneh. Ya,
Iya, iya. Ini Bukan bohong, ini menuduh. kebohongan ini kalau surah pura-pura. Kan saya ini bilang jangan tebak-tebakan. pura-pura. Kok malah nuduh? Kok pura-pura? Kamu nebak-nebak aja. Oh, jadi benar hilang ingatan kalau gitu? Pura-pura hilang. Tebak-tebakan kayak dukun aja kamu. Ya, jadi kamu beneran hilang ingatan? Kok pura-pura hilang ingatan? Ya, Apa itunya kesana? maksudnya beneran? Emangnya mau ngingat apa? Ya, kembali coba. Ketika di dalam Apa yang Amsal kamu 8, saya minta bacain dulu diingat ya. dan jadi tidak diingat? Gimana sih? Iya, lah ini yang dibahas di sini ketika Amsal 8, aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh pembedaraan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Siapa di sini? Menurut Anda itu nubuatan tentang siapa itu? Loh, oh jadi kamu nggak tahu? Aku menurutku kan firman. Firman. Enggak. Loh, di situ ada yang mengaku sebagai pertama kali dibentuk, pertama kali diciptakan sebelum bumi ada. Pertanyaan Permulaan saya dari ini ciptaan siapa? tuh. Bukan pertama kali diciptakan. Tuhan telah menciptakan aku. Permulaan dari ciptaan. Bunyi ayatnya Tuhan telah menciptakan aku. Loh, ini keplek banget sih. Aduh, Allah mak. Saya Iya, jadi menurut Anda itu kepada siapa? Ada tang nggak sih? Emosi, Ustaz. Tuhan telah menciptakan aku. Kenapa di balik kalimatnya? Nah, banyak juga ayat di sini lah karena banyak ayat kan. Anda Bukan. Anda setuju nggak dengan bunyi ayat? Bang, gini. Anda setuju nggak dengan bunyi ayat? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Anda setuju nggak? Aku tidak tahu itu ayat itu sebenarnya. Baca Amsal 8:22. Kalau Anda nggak tahu, saya kasih tahu. Kalau Anda tidak tahu, saya kasih tahu. Coba. Amsal 8:22. Itu ditujukan kepada siapa itu? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Kalau merujuk tafsirannya, kitab Kristen merujuk kepada Yesus, Wahyu 3:14. Kalau Yesus adalah ciptaan Allah. Itu sama dengan berarti pendapat Pak Pendeta Giri tadi kan gitu. Loh, ini ayatnya. Enggak, Anda mau membantah ayat atau mau percaya ayat? Ya aku kan bisa ada ayat pembanding bro. Ya silakan dibantah. Aku udah bacakan lebih dulu tadi. Memang tugasnya Kristen kan membantah kitabnya. Udah lebih dulu. Enggak, saya tanya, kalau ini bukan untuk Yesus, misal nih, ini untuk siapa? Iya, makanya ada orang berpemahaman kan dia ciptaan. Makanya saya Aku tanya. bisa memaklumi itu. Ya enggak, saya tanya, ini untuk siapa? Iya, itu kalau untuk ya terserah kalau menurut Anda itu untuk Yesus. Loh, saya tanya, ini untuk siapa? Aku makanya tanya. Aku nggak tahu kan gitu kepada siapa nggak itu. tahu. Kamu bilang aku mau menjelaskan. Nah, kalau Anda tidak tahu, berarti jangan bantah penjelasan dari tafsirannya Kristen siapa yang sendiri. membantah? Bener nggak? Nah, Anda kan kalau minta begitu, jelaskan menurut kamu itu kepada siapa? Oke, kalau Anda Kalau tidak yang pendapatku kan membantah, udah aku sebutkan lebih dulu. baik, kalau Anda tidak membantah, kalau Anda tidak membantah, berarti di situ Yesus adalah ciptaan Tuhan. Menurutmu, kan gitu? Menurut kitabmu. Menurut pemahamanmu, interpretasimu, menurut kan gitu? kitabmu. Menurut interpretasimu itu. Bukan, dari penjelasan kitabnya sendiri. Ya kan kitab itu banyak ayat, bro. Lah, Anda membantah, itu ayat nyambung ke Yesus. Iya, pemaknaannya belum tentu seperti yang kamu interpretasi. Anda tidak tahu kenapa bilang belum tentu. Sementara sudah tertentu di situ dituliskan untuk Yesus. Tidak ada di situ untuk Yesus, enggak. Untuk Yesus? Kalau bukan untuk Yesus, untuk siapa? Untuk Yesus itu di situ. Oke, Belum kalau ada bukan untuk Yesus, untuk siapa? Tentang Yesus belum. Itu baru Saya tanya. nubuatan, bro. Kalau bukan untuk Yesus, untuk siapa? Nubuatan itu, bro, bisa jadi jawab. itu Kalau namanya bukan tidak untuk persis. Yesus, untuk siapa?
Jadi tidak persis namanya nubuatan itu. Misalnya Saya nubuatan tanya, seperti kalau bukan situ, untuk Yesus, untuk Yunus, Nabi siapa? Yunus itu, ya. Itu clue. Kalau bukan untuk Yesus tuh untuk siapa? Jadi clue itu bukan persisnya seperti itu. Untuk ini kali si beli sisis kayaknya untuk Jadi itu gitu kayaknya. bro, memaknai ayat nubuatan. Ya Loh, kayaknya ini- itu untuk si beli sisis ya. Kalau ini gimana sih, katanya tidak tahu. secara tekstual, Anda bro, bilang tidak tahu. Begitu kitabnya menjelaskan untuk Yesus, Anda tolak. Nubuat. Aku nggak menolak. Makanya saya bilang, Aku saya tanya, bilang Anda saya tuh nggak pura-pura tahu. lupa ingatan. Aku hanya menjelaskan kepadamu perbedaan Loh, nubuatan. itu isi ayatmu ketika bunyi ayat Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Berdasarkan penjelasan ayat ini terhubung kepada Yesus sebagai ciptaan Tuhan. Oke, ini yang punya Kristen. Nah, Anda tidak terserah tahu. Anda kalau mengimani itu bro, nggak masalah. Loh, ini kitabnya Kristen. Nah, kalau Ya, Anda Anda tidak imani, imani, kan? kalau Anda dengerin. Kalau Anda tidak imani, maka ini untuk siapa? Iya, pemaknanya aku bilang tadi kan. Iya, tentu kalau secara Anda tidak tekstual imani seperti ini itu, untuk karena ada Yesus, ayat-ayat kalau Anda pembanding. tidak imani untuk Yesus, Itu, lalu bro. untuk siapa? Jadi pemaknanya bukan secara tekstual seperti itu. Kalau Anda tidak Kalau imani Anda untuk menganggap Yesus, itu ini memang untuk Yesus itu siapa? adalah ciptaan Enggak sederhana pertama. kali pertanyaanku sederhana. Jadi maksudmu itu Kalau ini bukan diciptakan untuk Yesus, kapan? lalu untuk siapa? Ya maksudmu coba kita bahas. Diciptakan kapan? Saya tanya, kalau ini bukan untuk Yesus, untuk siapa? Iya gak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi kenapa Anda membantah? Berarti ayat itu nggak jelas, Tad. Berarti ayat itu nggak jelas, Tad. Karena itu kan nubuatan. Pendetanya sendiri nggak tahu. Itu Nubuatan buat itu siapa? tidak Berarti nggak secara jelas itu ayat. tekstual menuliskan Inilah itu contoh ya, persis contoh seperti dari apa. ketidakjujurannya. Berarti yang tahu dari Kristen Aku harus sendiri bilang tahu, tidak biar boleh jujur. dibantah, Gimana betul? sih ini orang-orang ini? Nggak dibilang Nah, nggak tahu? bilang, Ya udah kita nurut, Pak. Udah kita nurut, Pak. Berarti ayat itu nggak jelas untuk siapa-siapanya. Berarti itu bohong ayat itu. Soalnya pendeta sendiri nggak ada yang kita tahu. harus sudah paham baru Berarti bisa bilang penjelasan bohong, bro. Bible, Lembaga Alkitab Itu. Indonesia yang di situ merujuk Itu orang kepada Yesus itu berpendidikan, salah. jangan bilang Bang, bahwa itu Bang, bohong Bang, kalau sebelum dengerin, paham. Kita dengerin. harus memahami itu Penjelasan bohongnya. dari